Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Banyak pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Atalah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta 2019. Hari ini, izinkan saya untuk memberikan materi atau lebih tepatnya, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam lagi tentang pentingnya perlindungan diri terhadap wanita dalam menghadapi kejahatan fisik. Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya. Kekerasan terhadap wanita ternyata dirumuskan dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, di mana setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Dalam pasal 2-nya, Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan seksual yang tidak layak terhadap anak wanita, dan lain-lain yang mengganggu kejiwaan seorang wanita. Bukankah sudah amat cukup bagi kita mengetahui bahwa wanita ialah aset paling berharga yang harus kita lindungi secara bersama? Bahkan pemerintah sampai membuat pasal sendiri tentang perlindungan seorang wanita. Tetapi masih banyak sekali kasus yang terjadi di dalam Indonesia terhadap kekerasan wanita. Ini dibuktikan oleh Catahu atau catatan tentang kekerasan terhadap perempuan, di mana menyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita naik 693% dari tahun sebelumnya, di mana naik menjadi 431.471 kasus. Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat Indonesia yang tidak bisa diubah. Pola pemikiran akan terus sama hingga mereka benar-benar mendapatkan perlakuan yang jelas sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Banyaknya kasus ini menurut saya juga bukan 100% kesalahan dari seorang pria. Kenapa? Bukan karena saya seorang pria lalu saya membela kaum saya, tetapi kasus tersebut tidak akan terjadi kalau seorang wanita memiliki perlindungan diri yang kuat. Kalau seorang wanita memiliki perlindungan diri dan pertahanan diri yang kuat, bayangkan, akankah laki-laki tetap akan melakukan kekerasan terhadap mereka? Perlindungan diri tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Yang bisa melindungi diri kita ialah diri kita sendiri. Maka dari itu, ayolah wanita, bangkit dan munculkan benteng pertahanan dalam diri dan luar diri kalian. Perlindungan diri harusnya sudah ditanamkan sejak kecil, bukan hanya kepada laki-laki tetapi juga wanita. Kenapa? Karena perlindungan diri ialah salah satu dari berbagai macam cara untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Dengan adanya perlindungan diri yang kuat, sama saja kita menyayangi diri kita agar tidak mudah dilecehkan oleh orang lain, terutama wanita. Ini menjadi sangat penting sebab wanita yang notabene-nya diacukan, dianggap lemah, harus memiliki benteng yang kuat supaya terlihat berani dalam menghadapi apapun. Manfaatnya sudah jelas, dapat membuat kita lebih sigap ketika ada hal-hal buruk mulai terjadi pada diri kita. Ini juga melatih insting kita menjadi lebih kuat. Ketika ada hal-hal tidak baik mulai menimpa diri kita, otak akan langsung beri sinyal untuk melakukan perlindungan diri dalam diri kita. Manfaat lain, fisik kita jadi lebih kuat. Ketika kita punya perlindungan diri yang kuat, berarti kita sudah siap secara fisik yang nantinya kita jadi bisa melawan secara tangguh dan kuat dalam menghadapi kejahatan atau kekerasan. Ini berdampak domino lagi terhadap mental kita, di mana mental kita akan lebih positif, memancarkan aura yang lebih berani dan lebih waspada, membuat aura kita jadi lebih terlihat tegas, sehingga orang lain pun akan segan melakukan kekerasan kepada kita. Dan manfaat yang terakhir, kita jadi bisa lebih cerdas dalam bertindak. Memiliki perlindungan diri yang kuat dalam diri kita akan melatih kecerdasan baik emosional maupun intelektual kita. Baiklah teman-teman sekalian, saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga dengan melihat dan mendengarkan ini, kita semua tergerak untuk menyiapkan perlindungan diri yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang keluar dari mulut saya secara tidak sengaja maupun disengaja menyakiti hati kalian semua yang mendengar dan melihat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akhiri, saya Muhammad Raffi Atalah, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 dari UPN Veteran Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa!